itu kembali ke rumah. Pria itu menepati janjinya untuk pulang lebih awal. Melihat istrinya yang menunggu di mesin jahit saat dia pulang, hatinya penuh kebahagiaan. Namun, adik yang cerdik sudah kembali ke rumah orang tuanya sejak pagi sekali. Dia bahkan membicarakan kakaknya di depan ibu yang tidak baik, mengatakan bahwa kakaknya mungkin tidak akan kembali hari ini. Wanita itu mengatakan demikian karena di kehidupan sebelumnya, dia kembali ke rumah bersama seorang perwira. Tiba-tiba muncul seorang pengemis kecil yang memanggil perwira itu, ayah. Dia menduga bahwa anak laki-laki itu pasti adalah anak luar nikah perwira tersebut. Karena itu, dia dengan marah meninggalkan suaminya dan kembali ke rumah orang tuanya sendirian. Akhirnya, kejadian ini menjadi lelucon di seluruh desa. Namun, di kehidupan ini, pasangan muda ini menonjolkan rasa manis dan kekonyolan. Tangan kecil itu ingin bergandeng selama 10 menit. Namun, dia masih malu dan tidak berani mengambil langkah itu. Ternyata, pada saat itu, seorang pengemis kecil di pinggir jalan memeluk paha perwira itu. Tak lama kemudian, dia melihat kakaknya seperti yang dia duga. Dia benar-benar kembali sendirian. Adik yang cerdik tidak bisa menahan diri untuk maju dan meluapkan emosinya. "Oh, masih datang dengan tangan kosong. Keluarga lu benar-benar membesarkanmu." Ibu yang buruk itu mengambil kesempatan untuk menamparnya. Namun, dia tidak menyangka menantunya muncul di depan mata. Ternyata si pengemis kecil hanya ingin menipu sedikit makanan. Dia sengaja mengaku sebagai ayah. Di kehidupan sebelumnya, adik yang licik tidak memberi kesempatan kepada perwira untuk membela diri. Tapi kali ini wanita itu menggunakan sedikit kecerdikan. Mengancam bahwa jika anak laki-laki berbohong, dia akan ditangkap oleh polisi. Kebohongan itu pun hancur tanpa perlawanan. Dan mendengar menantunya memberikan hadiah kunjungan kepada yang itu. Pengemis kecil yang malang. Ibu yang buruk itu marah hingga tidak bisa berkata-kata. Adik yang licik yang berkali-kali ramalannya meleset. Hanya bisa mempertaruhkan semua harapan pada hari kelima. Menunggu perwira tenggelam saat memperbaiki tanggul dan bisa menunggu untuk melihat lelucon. Seketika sudah tiba di hari kelima. Untuk membuat suaminya selamat, wanita berharap dia tidak mengambil tugas memperbaiki tanggul hari ini. Jika dia tidak pergi, pasti bisa menghindari sebagian. Selain memperbaiki tanggul, ada juga tugas membersihkan rintangan di gunung. Kalau begitu, mari kita bersihkan rintangan di gunung. Dia segera meminta suaminya untuk memilih membersihkan rintangan di gunung. Selama bukan perwira yang memperbaiki tanggul, tidak akan ada masalah. Mendengar suaminya mengabulkan permintaannya, wanita itu baru bisa merasa tenang. Tidak menyangka bahwa di sore hari itu, adik yang licik datang dengan orang-orang untuk berkabung. Dia juga membawa sekeranjang uang kertas. Dia yakin hari ini adalah hari kematian perwira yang berumur pendek. Wanita itu masih tidak percaya, tapi tidak menyangka bahwa orang yang datang untuk melaporkan kematian benar-benar datang. Tidak baik, Komrad Ling Yu mengalami masalah. Ini membuat wanita itu sangat panik. Jelas suaminya sudah berjanji tidak akan pergi memperbaiki tanggul. Kenapa masih tidak bisa menghindari takdir dari kehidupan sebelumnya? Dia berlari ke pintu tanggul, melihat sekelilingnya dikelilingi oleh sekelompok orang. Dalam kebingungan, merasa bahwa situasi